terhubung dengan Wakil Ketua Diaspora Indonesia untuk Los Angeles, Pak Buceli. Selamat pagi, waktu Indonesia, Pak Buce. Bagaimana masyarakat California menyambut pemilu Amerika Serikat kali ini? Rame. Ya, jadi saya berikan angka aja ya. Yang register vote untuk premier kali ini ada 18 juta orang di California. Dan saya dengar 2 bulan terakhir ini ada 650.000 orang new voter ya. Kayaknya banyak orang Hispanik, mereka tidak rela untuk Trump menang di pemilihan ini gitu. Lalu Pak Buce, menurut observasi Anda, bagaimana kesempatan Hillary Clinton meraih nominasi Partai Demokrat? Oh, itu udah pasti. Hillary Clinton pasti menang dari Sanders, itu sudah pasti kayaknya. Saya rasa dia kayaknya akan menjadi kandidat dari Partai Demokrat. Tapi antara Clinton dengan Trump, kita masih lihat, masih belum tahu. Beberapa teman-teman dari diaspora memberitahu pada saya, diaspora Indonesia, bahwa mereka masih belum membuat keputusan. Ada yang masih tetap pikir memilih Trump, gitu loh. Lalu Anda sempat menghadiri kampanye Hillary Clinton di Los Angeles. Lalu apa yang bisa Anda ceritakan dari kampanye itu? Iya, jadi kemarin saya ke Central Los Angeles, saya pakai baju ini nih, ya, pakai baju adat Indonesia. Saya tahu menarik perhatian, pasti menarik perhatian banyak reporter di sana, karena saya ada mempunyai 2 pesan, ya. Jadi pesan pertama, waktu mereka interview sama saya, mereka pas tanya, bagus sekali bajunya dari mana? Saya bilang, saya US citizen, ya, tapi saya dari Indonesia. Jadi pesan pertama saya memberitahu bahwa ada Indonesian American yang vote dan bisa mempengaruhi kebijaksanaan negeri ini, gitu. Yang kedua, saya memberitahu mereka, saya US citizen, saya beragama Kristen, saya orang Kristen yang taat, tapi saya berdiri membela teman-teman saya dan saudara saya di Indonesia yang beragama Islam. Saya memberi penjelasan pada mereka bahwa bahwa Indonesia bukan negara Islam seperti Syria, Irak atau apa gitu, atau Saudi Arabia. Indonesia majority adalah Islam sekular, ya. Kalau istilahnya Pak Jokowi Islam Nusantara. Ada sedikit saya bilang yang sedikit radikal, tapi majority adalah Islam sekular. Itu yang poin yang saya mau beritahu pada mereka. Yang datang pada waktu itu banyak sekali, tapi sebagian besar medium kelas ke bawah, karena itu sebenarnya daerah kumuh ya. Tapi oke, gitu. Nah, beberapa orang hitam, maksudnya tokoh-tokoh masyarakat dari African American, ada seperti artis Jamie Foxx, ada Mayor Los Angeles, terus Mayor Compton, dan yang menarik ada 3 ibu dari anak Afrika yang ditembak oleh polisi dan dianggap itu merupakan rasis, ya. Jadi ada di situ sebelum Clinton berbicara, 3 ibu itu berbicara. Tapi yang menarik dari keseluruhan, sebenarnya premier ini kan antara Clinton dengan Sanders, ya, bukan antara Clinton dengan dengan Trump masih belum. Tapi sebagian besar dominasi pembicaraannya itu Clinton menyerang akan Donald Trump, ya. Saya ingat itu dia. Ya, lalu Pak Buce, dengan singkat, adakah agenda Hillary Clinton terkait Asia Pasifik terutama Indonesia jika ia terpilih? Nah, begini, secara eksplisit saya belum pernah dengar, tapi kalau Clinton terpilih tentu dia akan meneruskan program Presiden Obama, ya. Dan saya harus menekankan ada 2 hal nih, ya. Yang pertama bahwa Clinton itu lebih mengenal akan Indonesia karena dia punya pengalaman politik dan dia sudah tahu akan Indonesia dibanding Donald Trump. Donald Trump hampir tidak tahu mengenai Indonesia, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bahwa pandangan pemerintah Amerika terhadap Indonesia tidak bisa dipisahkan bahwa Indonesia adalah bagian dari Asia Tenggara, dari India dan dari Cina. Jadi pandangan USA ke Indonesia tidak bisa lepas dari pandangan USA terhadap India, Cina dan Asia Tenggara. Itu yang saya mau bilang. Iya, lalu dengan singkat lagi, lalu apa tanggapan warga Los Angeles tentang Donald Trump di sana?
Maksudnya dengan berita-berita gitu, Iya, berita news gitu ya. iya. Ya. Nih, Donald Trump sering mengeluarkan kontroversial ya, seperti yang tadi dibilang mengenai apa namanya tuh Gonzales Curio yang dia bilang Meksikan, padahal orangnya lahir di Indiana. Indiana ya berarti Amerikan itu ya, penduduk Amerika gitu loh. Jadi apa bagi news itu dia tuh menarik karena dia punya ini, tapi saya belakangan ini melihat news mulai agak sinis pada Donald Trump. Contohnya, Fox News, ya. Fox News secara tradisional adalah Republikan sebenarnya, banyak ya, berpihak kepada Republikan. Tapi kemarin anchornya tuh namanya Meghan Kelly sempat berantem dengan si Donald Trump gitu ya. Sampai sekarang terus dicecer tuh Donald Trump. Katanya Donald Trump ini lu rasis gitu ya, apa gitu gimana ya. Jadi kurang lebih begitu perkembangannya, menarik sekali ya. Iya. Terima kasih sekali atas waktunya Pak Puce.